Selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan acara kita yang pertama kali, volume pertama untuk Worship Night, di mana kita akan berkumpul dan juga kita akan memuji nama Tuhan. Mungkin yang datang ke sini bawa sukacita atau lebih banyak beban, bisa kita sharing session juga di sini nantinya, agar kita semua semakin erat di dalam Raposo dan remaja, dan semoga kegiatan yang akan kita lakukan ini menjadi hal yang positif untuk kedepannya. Kita akan memasuki ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu Karena Salibmu.
saja di agama kita, tapi itu menandakan bagaimana penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap dosa-dosa dan hidup kita. Selanjutnya kita akan memuji kebesaran Tuhan. Kita akan pujian dengan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita juga bisa merefleksikan bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar besar, tapi Tuhan itu sangat baik. Mungkin tidak semua orang tersentuh atau tidak semua orang sudah merasakan kebaikan Tuhan yang memang benar-benar berubah hidupnya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita mengimani dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hidup di dalam hati kita. Maka dari itu kita akan menaikkan pujian kita yang selanjutnya. Kita bernyanyi Goodness of God. Kami mengundang untuk seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama kami. Of the goodness
kita ingat semua kebaikan yang udah Tuhan kasih kepada kita, Tuhan pasti akan selalu menyenangkan umatnya terlebih dahulu. Malam ini kita mau menyerahkan diri kita, hati kita, pikiran kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Terutama semua kelemahan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita with all I am. dari lagu Because He Lives.
Mari kita bersatu dalam doa untuk acara sharing dan renungan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, Namposo dan remaja dari berbagai gereja ya Tuhan, berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan acara kita, masuk ke dalam acara sharing session ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hamba-Mu kebajikan untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Perkenalkan, nama saya Daniel Tambunan. Saya Namposo dari HKBP Puasa. Sebenarnya sangat disayangkan karena nama pendeta ataupun imam diakones tidak bisa memimpin ibadah kita saat ini. Namun kiranya tidak mengurangi kekudusan dan kekhusyukan agar ibadah kita malam hari ini. Tema dari acara kita Worship Night yang pertama ini adalah Life in Us. Kenapa tema itu diambil? Karena hari ini juga bertepatan dengan Paskah, dan ayat yang kita ambil itu dari Filipi 3 ayat 10, yang mana isinya, yang ku hendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tadinya
saya waktu diminta sama Ketua Poso untuk acara sharing ini, saya agak ragu karena takutnya saya bukan yang berkapasitas di dalam hal ini. Namun saya iseng waktu diminta, saya iseng melihat buku CD waktu tanggal Paskah, waktu CD saya dulu 2015-2016, ternyata ayatnya sama seperti ini. Jadi biarkanlah saya menjadi perpanjangan tangan pendeta saya pada saat itu untuk menyebarkan firman ini kepada teman-teman semua. Tema kita ini untuk mengajak mengenal dan mengalami Kristus secara nyata dalam kuasanya, penderitaannya, dan hidupnya yang sekarang tinggal di dalam kita. Yang harus di-highlight itu dalam ayat kita ini adalah mengenal Dia. Kalimat mengenal Dia di sini bukan semata-mata karena kita orang Kristen maka Tuhan kita Tuhan Yesus, tidak sependek itu pengertian dari ayat ini. Mengenal Dia dalam artian apakah kita sudah sering ngobrol dengan Tuhan, apakah kita sudah seterbuka itu dengan Tuhan, apakah kita sudah menyerahkan seluruh ketakutan kita dalam Tuhan, dan juga bukan sekedar, kalau orang bilang bukan sekedar Kristen KTP, gitu, orang banyak orang bilang seperti itu. Dan juga kematian Tuhan Yesus tidak hanya sebagai simbolis yang ada di yang kita lupakan begitu saja, melainkan ini sebagai tanda bahwa kita sebagai orang Kristen itu sudah sangat beruntung. Bahkan saya pribadi sering merasa bahwasanya makasih udah lahir sebagai orang Kristen, bukan di agama lain. Itu agak lebay memang, tapi yang menurut saya adalah ya karena saya dapat baiknya gitu loh dari agama Kristen. Di poin yang pertama itu adalah mengenal Yesus itu sama dengan mengalami Yesus. Seperti yang udah saya jabarkan tadi, bukan hanya sekedar tahu, tapi harus mengenal. Yang saya highlight di sini adalah udah sering gak sih kita berterima kasih sama Tuhan, atau bahkan takutnya kalian untuk menghadapi hari besok. Contohnya kayak besok kalian ujian atau besok kalian interview kerja, malamnya tuh setakut apa gitu. Kalian udah cerita belum sama Tuhan di saat-saat seperti itu? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang ingin didalamkan dari nats ini gitu loh. Jadi taruhlah Tuhan di dalam kehidupan kalian gitu. Karena ini sharing ya, kita kan pasti pernah nongkrong ya kan, ada teman saya waktu itu lagi nongkrong, kita lagi nyanyi, tapi ada sempat nyanyi lagu rohani, akhirnya dia ngomong lah, tapi kok gue nggak pernah ngerasa sedalam itu ya sama Tuhan. Waktu itu ini teman CD saya. Terus saya bercandain, ya lu aja waktu CD dulu bercanda mulu. Maksud saya adalah waktu udah di luar itu pasti kan kita sebagai anak muda tidak 100% perfect atau tidak 100% tidak memiliki dosa. Semua manusia pasti berdosa. Tapi maksud saya adalah dari nats ini, karena kita sebagai anak muda banyak banget godaannya, banyak banget cobaannya untuk mengikuti Yesus karena berat. Yang saya mau tanamkan adalah setidaknya kalian jangan 0%. Kayak teman saya bilang, aku gak pernah ngerasain kayak gitu. Gue gak pernah lagi nyanyi tersentuh gitu.
Maksud gue, setidaknya kalian harus punya rasa rindu, rasa berterima kasih. Itu sih, itu dari nats ini yang paling gue tarik. Lalu Yesus mati dan juga telah bangkit. Kuasa Tuhan Yesus itu tidak hanya tinggal di masa lampau, bukan hanya waktu itu aja tuh Tuhan Yesus melakukan pengorbanannya. Kasihnya Tuhan Yesus itu bukan pada zaman itu doang. Gitu, dari nats ini. Karena ada kematiannya dan kebangkitannya di nats ini. Maksud gue adalah balik lagi ke yang tadi gue bilang, pernah nggak sih kalian takut, kalian serahkan ketakutan kalian ke dalam Tuhan? Karena paling tidak, walaupun kalau misalkan tujuan kalian tidak tercapai, ujian kalian kurang maksimal, interview kalian ditolak, atau kalian memiliki masalah di keluarga, itu menurut gue libatkan Tuhan Yesus gitu. Karena menurut gue pada satu titik tuh, kalau lu pernah ngerasain melibatkan Tuhan Yesus, gue gak muluk-muluk, karena gue juga anak muda. Gue gak muluk-muluk mau besoknya kalian berbuat dosa lagi, kayak 2 hari lagi kalian berbuat dosa, kayak. Tapi paling gak libatkan Tuhan gitu. Karena itu penting banget kalau menurut gue gitu. Lalu ayat ini juga sangat cocok untuk anak-anak remaja juga. Kenapa? Karena dari proses kebangkitan Yesus ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus ini sangat besar penderitaannya. Yang gue maksud adalah yang bisa kita tarik dari ayat ini untuk kita para anak muda adalah, kalau kalian memiliki kegagalan, atau kalau misalnya kalian gak akur deh sama orang tua kalian, jangan. Fun fact, gue di rumah berantem terus sama nyokap gue berantem terus, fun fact. Itu udah pasti tuh. tapi paling enggak, kalau kalian libatkan Tuhan Yesus di situ, jangan kalian isi hati kalian dengan kebencian, gitu. Kalau yang kalian isi adalah kebencian, yang ada akan makin jauh. Gitu, gak akan selesai masalah di rumah, gak akan selesai masalah sama pacar kalian, gak akan selesai masalah sama teman kalian, mungkin sama temennya lagi marahan gitu kan, kayak gue sama basis gue ini sering berantem gitu kan, kita selalu gak akur, tapi ya bukan kebencian yang kita tanam, tapi makin rasa pertemanannya makin tinggi, benar begitu? Benar, gitu kan. Dan poin yang terakhir yang bisa kita ambil, dalam nats ini kita ingin diminta serupa dengan Kristus. Bahkan dalam kematiannya, karena dia tahu kematian bagi daging adalah awal dari kehidupan yang baru.
Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah perubahan dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya lewat semata gitu loh. Hal-hal di hidup kita tuh bukan lewat semata gitu aja, tapi harus ada perubahan. Kayak kalau misalkan di SD kalian gak berhasil, di SMP kalian gak berhasil, di SMA kalian gak berhasil, di kuliah semester 1 gak berhasil. Paling tidak jangan seperti itu terus, tapi harus ada perubahan. Walaupun kecil demi sedikit itu sangat bermakna, apalagi buat diri kalian sendiri. Gitu. Ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kita semua anak muda, cobaan kita banyak, kita gampang goyah, tapi paling tidak perubahan itu harus tetap ada. Gitu. Terima kasih semuanya acara sharing ini. Mari kita tutup acara sharing ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah membimbing hamba untuk memimpin acara sharing session ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kata-kata yang hamba berikan tidak ada melukai hati siapapun, tidak ada mengganggu pikiran siapapun, namun itu menjadi suatu hal yang membuka hati mereka ya Tuhan, hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan lagi ibadah kita ya Tuhan. Kiranya Kau membimbing ibadah kita sampai dengan akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Bang Daniel atas sesi renungannya dan sesi sharing juga. Ya, sungguh apa yang Bang Daniel bilang itu harusnya bisa lah kita sedikit tarik dan alami gitu dalam hidup kita. Nah, teman-teman semua di sini, gue tahu nih kalian pasti ada di sini, ada yang lagi seneng, ada yang lagi sedih, ada yang lagi struggle sama sekolahnya, ada yang lagi berantem sama pacarnya mungkin. Dan apapun halnya itu, gue yakin kalian punya masalah masing-masing di sini. Nah, tapi gue mau minta teman-teman buat lupain dulu semua hal itu. Kita di sini mau puji Tuhan. Kita mau senang-senang teman-teman. Ayo bertanya. Kita senang-senang juga bukan buat nyanyi. Ingat teman-teman, kita ini mau puji Tuhan. Tuhan lihat di atas kita menunjukkan Dia. Ya teman-teman, jadi gue berharap setelah sharing session ini kita bisa lebih ceria di dalam hidup kita. Oke, yang punya masalah yakin aja pasti masalahnya selesai. Yang lagi happy semoga tetap happy terus. Amin teman-teman dan semua. Amin. Kita mau puji Tuhan teman-teman. Kita udah tahu Tuhan itu baik banget sama kita. Sebab Tuhan baik.
gitu loh. Oke, teman-teman semua boleh dulu dari dulu. Oke, jadi kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di acara worship night for pertama ini. Aku mau minta pendapat teman-teman semua dong. Menurut kalian acara ini seru nggak? Lihat dong, seru nggak? Kalau kita bikin acara ini lagi kan datang nggak? Kenapa suaranya? Datang nggak? Untuk berarti anak-anak belajar bahasa ini sangat mencintai Tuhan. Benar nggak teman-teman? Betul. Kami dari segenap panitia worship night mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat adik, kakak, abang yang udah datang. Terima kasih banyak.